Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali akhirnya bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Harapan saya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan merenungkan firman Allah, tetapi sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, kami bersyukur karena Engkau baik, Engkau sudah jaga dan pelihara kami. Itu sebabnya kami terus rindu untuk bersekutu dengan Engkau lewat firman-Mu, agar supaya kami bisa hidup menyenangkan Tuhan. Sebenarnya kami mohon Roh Kudus tolong kami, agar supaya ketika kami merenungkan firman Allah, kami boleh mengerti dan kami bisa praktekkan itu dalam hidup kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Allah saat ini diambil dari Kisah Rasul pasal yang pertama ayatnya yang ke-9, berbunyi demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Henokh diangkat ke surga oleh Allah. Ia orang pertama yang tidak mengalami kematian sebagaimana umumnya manusia. Sama halnya dengan Elia diangkat ke surga tanpa alami kematian. Berbeda halnya dengan Tuhan Yesus yang juga terangkat ke surga. Lebih tepatnya Tuhan Yesus kembali ke surga. Henokh dan Elia adalah manusia bumi yang berkenan kepada Tuhan, sehingga diangkat ke surga tanpa alami kematian. Sedangkan Tuhan Yesus adalah manusia surga yang turun ke bumi untuk menggenapi rancangan agung Allah. Tuhan Yesuslah manusia surga yang harus turun ke bumi untuk mengorbankan diri bagi keselamatan manusia di bumi. 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, dia pun kembali ke surga, dan 1 hari kelak dia akan datang kembali ke bumi ini. Kita para pengikut Kristus yang beriman kepada Tuhan Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Saat meninggalkan dunia ini, bukanlah pulang melainkan dipanggil ke sorga. Inilah anugerah terbesar yang dinikmati manusia bumi, yaitu karena beriman kepada Kristus yang sudah mati dan bangkit menanggung dosanya, diperkenankan ke surga. Bukan karena jasanya, bukan karena kebaikannya, bukan pula karena kesalehannya, melainkan karena imannya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesalehan adalah penting dan harus hadir dalam hidup orang percaya kepada Kristus. Namun kesalehan adalah buah dari iman, bukan syarat bagi keselamatan yang membuatnya dijanjikan tempat di surga. Kesalehan adalah buah hidup baru sebagai kelangsungan rohani dari pengampunan dosa dalam Kristus Yesus Tuhan. Inilah habitat baru bagi orang percaya yang sudah alami penciptaan baru itu. Tuhan Yesus pun menghendaki orang percaya jadi saksinya dengan memberitakan Injil-Nya. Dengan anugerah Tuhan Yesus, mari kita beritakan Injil keselamatan. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau sudah mati di kayu salib menebus dosa kami, sehingga kami punya pengharapan untuk hidup kekal bersama-Mu di surga. Dan selama kami masih di dunia ini, seperti firman Tuhan yang baru kami renungkan,
bahwa kami harus menjadi orang-orang yang mau memberitakan Injil, agar supaya semakin banyak orang diselamatkan, karena Engkau sudah mati di kayu salib, menebus semua dosa umat manusia. Dan kami percaya sesuai firman-Mu berkata bahwa Engkau rindu semua orang diselamatkan. Itu sebabnya Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk menjadi pemberita-pemberita Injil, menyelamatkan banyak jiwa buat kerajaan Allah. Ampuni dosa kami Bapa. Kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.